Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat? Kembali lagi bersama saya Soimatul Mas'ula. Pada video kali ini masih di pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik 3 dosa pendidikan intoleransi. Pada video sebelumnya, kita sudah mengerjakan modul 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, pada video kali ini kita akan ke modul 5, yaitu taktis saat kritis. Terdapat 2 materi. Materi yang pertama, kejadian penuh luka. Materi yang kedua, 6 kunci merespons intoleransi. Kita ke materi pertama dulu, kejadian penuh luka. Setelah menonton video materi, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, konsep yang dipelajari pada materi dalam video ini adalah yaitu 3 aktor yang terlibat intoleransi dan cara menghadapi intoleransi dari sudut pandang masing-masing. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi, kemudian isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, saat bersekolah dulu, pernahkah ibu dan bapak mengalami atau menyaksikan tindakan intoleransi atau bentuk kekerasan lainnya? Ceritakan pengalaman ibu dan bapak. Jawabannya adalah, saat bersekolah dahulu, saya pernah menyaksikan tindakan intoleransi. Ada teman sekelas saya yang diejek dan didorong sampai lututnya berdarah. Hal yang saya lakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada guru di sekolah karena merasa kasihan dengan teman saya tersebut. Meski awalnya takut karena dianggap suka mengadu, tapi saya yakin hal yang saya lakukan sudah benar. Kalau saya diamkan, itu sama halnya saya membenarkan perilaku dari pelaku kekerasan tersebut. Kemudian klik simpan. Kemudian ke materi kedua, 6 kunci merespons intoleransi. Setelah menonton video, kita ke latihan pemahaman. Terdapat satu soal, 2 hal utama yang disampaikan pada materi dalam video adalah yaitu 6 kunci merespon dan prinsip menanggulangi di satuan pendidikan. Klik jawab dan lanjut. Kembali ke materi. Selanjutnya isi cerita reflektif. Terdapat pertanyaan, coba identifikasi apakah mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ibu dan bapak perlu diubah, dipertahankan, atau ditingkatkan? Jawabannya adalah mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan perlu dirubah sekaligus ditingkatkan. Di sekolah sudah ada penanganan apabila terjadi tindak kekerasan, namun hanya sebatas respon jangka pendek. Hal ini pastilah butuh peningkatan dari berbagai hal. Salah satunya dengan membuat tim khusus yang berfungsi melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan bisa melibatkan peserta didik untuk mengambil peran di dalamnya. Perlu adanya kolaborasi dari berbagai pihak untuk merealisasikan perubahan agar tindakan intoleransi bisa dihilangkan. Pihak yang dilibatkan diantaranya adalah satuan pendidikan, wali murid, masyarakat, dan dinas terkait. Kemudian klik simpan. Setelah mengerjakan 2 materi, kita kerjakan post-test. Mulai kerjakan post-test. Terdapat 4 soal. Soal yang pertama, Pak Joseph mendapat kabar bahwa murid di kelasnya mendapatkan perlakuan intoleransi dari teman sebayanya. Langkah tepat yang dapat Pak Joseph lakukan adalah yaitu memberikan pertolongan, melaporkan kepada orang tua, melakukan identifikasi fakta, berkoordinasi, menjamin hak peserta didik, dan melaporkan kejadian. Jawabannya yang C. Selanjutnya, soal kedua, penerapan strategi yang kurang tepat dalam menanggulangi kasus intoleransi yang sudah terjadi adalah
Yaitu sekolah mulai mengadakan festival budaya dalam skala besar yang dilakukan setiap 2 tahun sekali dan mewajibkan semua guru serta murid terlibat. Karena yang dibutuhkan itu adalah respon yang cepat. Kalau 2 tahun sekali ini terkesan lama ya. Kemudian selanjutnya, 3. Berikut yang tidak termasuk ciri sosial yang bisa ditunjukkan oleh korban atau penyintas perilaku intoleransi adalah yaitu terlihat nyaman dan tidak ketakutan di kelas. Jawabannya yang B. Selanjutnya, berikut salah satu hal yang bisa dilakukan saat melihat kejadian intoleransi, yaitu jika aman, bawa korban menjauh dari pelaku dan melapor kepada pihak otoritas. Jawabannya yang C. Kemudian cek ulang jawaban, lalu klik kumpulkan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe videonya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.